Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kapak Timbul Mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat kami tinggal di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 menulis tentang kegiatan Elisa. Nah, Elisa adalah seorang nabi dan Elisa mendirikan sekolah nabi di tempat di mana dia melayani. Alkitab mencatat di situ bahwa banyak orang yang tertarik dengan pengajaran Elisa. Banyak orang yang ingin belajar kepada Elisa. Nah, saudara, kita lihat di sini satu catatan yang menarik dari Alkitab, bahwa sekolah Elisa ini menjadi sekolah yang diminati, bertumbuh secara jumlah. Tetapi pertumbuhan secara jumlah ini harus diimbangi dengan tempat tinggal. Karena begitu banyak orang yang bersekolah ingin belajar kepada Elisa. Dan tentu saja mereka belajar pengajaran yang sehat, sound doctrine. Banyak orang menaruh iman kepada pengajaran Elisa. Sekolah nabi tersebut menjadi sekolah yang bertumbuh, sehingga di sana, saudara, terjadi kebutuhan untuk tempat tinggal. Lalu karena terjadi kebutuhan tempat tinggal, maka nabi-nabi ini otomatis ingin membangun tempat yang lebih besar untuk mengakomodasi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa zaman dulu ketika orang ingin melayani Tuhan, mereka melayani Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk mencari kekayaan. Kalau kita lihat di sini, orang-orang yang datang di dalam pelayanan Elisa untuk menjadi hambanya, mereka benar-benar ingin melayani Tuhan. Mereka datang dari latar belakang keluarga yang miskin. Bahkan Alkitab katakan di sini, ketika mereka ingin membangun rumah, membangun akomodasi, mereka harus membangunnya sendiri. Mereka tidak pergi minta-minta uang untuk pembangunan rumah di mana mereka tinggal, tetapi mereka pergi bekerja dengan tangannya sendiri. Jadi nabi-nabi ini adalah nabi-nabi yang sedang dilatih oleh Elisa, yang sedang diajar dalam sekolah nabi, dan mereka bukan hanya tahu mengajarkan firman Tuhan, bukan hanya tahu belajar firman Tuhan, bukan hanya tahu sound doctrine, tapi mereka juga tahu bekerja dengan tangannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka katakan kepada Elisa bahwa mereka akan menebang pohon untuk sekedar membangun tempat tinggal. Jangan bayangkan ini rumah yang besar, tapi bayangkan ini sebagai satu tempat tinggal di mana mereka
akan tinggal dan tempat tersebut cukup untuk mereka tidur, beraktivitas di situ. Saudara, Alkitab berkata bahwa untuk menebang pohon, nabi ini atau calon nabi ini, murid dari Elisa, mereka bahkan tidak punya uang untuk membeli mata kapak. Sesuatu yang pada waktu itu merupakan barang yang mahal, barang yang harus mereka pinjam. Nah, di sini menariknya, apa